sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang masih boleh Tuhan berikan buat kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, sehingga penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima sesuatu yang baru. Kami boleh menerima terobosan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu lawatanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita undang Roh Kudus datang pagi hari ini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan mendekat dan mengerti hatimu, Tuhan, mengerti hatimu, berjalan
Bapak Ibu sekalian, hari ini apa kabar saudara semuanya? Amin. Kita mengucap syukur pada Tuhan, hari ini kita boleh tetap semangat ya, tetap setia mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara, perjuangan saudara itu tentunya semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, datang ibadah ya, datang ke rumah Tuhan, datang untuk menyembah Dia, untuk mencari Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Ya, semua motivasi kita apapun Tuhan tahu. Ya, nah, haleluya. Hari ini saudara saya akan berbicara tentang saya ini tertarik kalau nonton satu film dokumenter itu, salah satunya adalah tentang dunia fauna. Dunia fauna itu menarik bagi saya. Kenapa, saudara? Dunia yang dimana kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi disiarkan secara media, ya, melalui media, itu membuat kita ini memiliki satu ketertarikan. Ya, salah satunya adalah yang disebut dengan proses metamorfosa atau metamorfosis. Ya, metamorfosa itu adalah, saudara, perubahan bentuk, ya, ukuran dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase yang selanjutnya. Ya, contoh hewan yang mengalami metamorfosa itu adalah salah satunya kupu-kupu. Ya, kodok, saudara, kodok itu metamorfosa, benar nggak, saudara? Ya, apalagi kecoa, lalat, nyamuk itu metamorfosa, saudara. Ya, di mana perubahan ukuran bentuk dan bagian-bagian tubuh hewan itu dari satu stadium ke stadium yang lain, saudara. Nah, saya berbicara tentang metamorfosa kupu. Apakah kupu-kupu itu bertelur? Ya, ya. Induk kupu-kupu itu bertelur di atas daun. Dan tentunya induk ini memilih daun yang dimana tanaman itu akan dimakan ulat. Ketika ulat itu menetas dan telurnya, ya, dari telurnya, nah, maka ulat itu lapar, saudara, lalu makan daun itu. Nah, bagaimana, berapa lama proses metamorfosa kupu-kupu itu? Kurang lebih 1 minggu, ya. Telur kupu-kupu itu akan menetas menjadi ulat, kemudian ulat itu kurang lebih umurnya 2 minggu akan berkembang menjadi apa, saudara? Kepompong atau disebut dengan pupa. Apa, saudara? Pupa. Saudara tahu ya, baru tahu ya. Saya pun juga baru tahu karena lupa dulu ilmu biologi tentang kepompong ini. Nah, kepompong itu kemudian berkembang menjadi kupu-kupu setelah kurang lebih selama 10 hari. Nah, saat hewan itu mengalami metamorfosa, saudara, terjadi perubahan penampilan fisik, ya, dan struktur setelah kelahiran atau penetasan, ya. Jadi fase metamorfosa ini berkembang dari hewan, mulai dari fase telur, larva, pupa tadi, kepompong, lalu berubah menjadi hewan yang dewasa dan bentuknya berbeda, saudara. Nah, apa hubungannya dengan renungan firman hari ini, saudara? Saya ajak saudara membaca di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya, dan kepada Allah Bapa kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, satu keinginan Tuhan, ya, yang harus kita ketahui adalah kita ini harus berubah. Itu keinginan Tuhan, saudara, ya. Saudara, kita tahu bahwa kekristenan tanpa perubahan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ya, saudara, saudara harus tahu bahwa inti dasar atau fundamental kekristenan itu adalah bagaimana saudara kita semua ini berubah, ya, menjadi seperti Kristus.
Itulah inti dasar daripada ajaran Yesus sesungguhnya. Ya, kita belajar banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, bagus. Tapi kita harus tahu intinya, untuk apa pengetahuan firman itu, saudara? Ya, pengetahuan firman itu mengajar kita supaya kita ini mengerti apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, kita ikutin, saudara. Ya, saudara, di luar kekristenan seperti itu, saudara, ya. Saudara, kita ini hanya tahu bahwa itu adalah sebuah pengajaran. Ya. Pengajaran biasa, pengetahuan biasa yang dimana dibalut dengan agama yang disebut dengan Kristen. Ya. Yang dikehendaki Bapa itu adalah perubahan dalam kehidupan kita, seperti berbeda, ya. Tidak sama seperti yang dulu, saudara. Ya, saudara dan saya, kita sama-sama melangkah, berjalan untuk apa, saudara? Untuk berubah seperti yang Tuhan inginkan, seperti Kristus, ya. Nah, pengharapan Bapa itu kita semua berubah, ya. Kita tahu, kita ini juga pengen, ya, berusaha bagaimana berjuang untuk berubah. Ada harapan untuk berubah, tapi pengharapan yang terbesar adalah yaitu Bapa sendiri yang mengharapkan kita ini berubah, saudara. Tuhan itu punya kerinduan yang sangat besar supaya kehidupan kita terjadi perubahan. Perubahan seperti apa, saudara? Ya, saudara, sangat disayangkan, ya, saudara. Ya, bila kita semua itu menjadi orang Kristen, tapi kita merasa tidak perlu berubah. Saudara, kadang-kadang kita punya pemikiran seperti itu. Aku menjadi orang Kristen, tapi aku nggak mau berubah. Aku mau hidup dengan cara yang lama, dengan kebiasaan yang lama, dengan manusia yang lama. Ya, saudara, sangat disayangkan bahwa yang diajarkan Yesus adalah Tuhan menginginkan bahwa kita semua harus berubah seperti Kristus, saudara. Ini adalah inti pengajaran daripada Yesus sendiri yang harus saudara mengerti, yang harus tahu, dan harus diperkatakan, harus diingatkan berulang kali, saudara. Karena kita seringkali gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, yaitu apa? Berubah, saudara. Ya, mungkin kita punya waktu bertahun-tahun habis di gereja, ya, menjadi orang Kristen, ya, Kristen KTP mungkin. Beribadah rajin, ya, melayani bertahun-tahun mungkin, ya, menjadi orang yang beragama Kristen. Kita menganggap bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak terlalu penting, ya. Sebetulnya ini adalah suatu kerugian yang luar biasa, saudara. Kesibukan kita, ya, membuat kita ini nggak bisa ketemu Tuhan, saudara. Saudara punya nggak kehausan, kerinduan, haus dan lapar untuk mencari Tuhan dalam setiap waktu, saudara? Saudara harus sampai pada tahap level seperti itu, ya. Untuk kita datang ke gereja ibadah itu sebuah usaha yang luar biasa, di mana Tuhan selalu memperhitungkan apapun yang saudara kerjakan, ya. Karena Tuhan tahu apapun yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan itu, saudara lakukan untuk Tuhan, ya. Apakah Tuhan tidak memperhitungkan? Diperhitungkan oleh Tuhan. Kesetiaan saudara, ketekunan saudara, ya, kesungguhan hati kita, segenap hati kita, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau membentuk hidup kita, ya, seluruh hidup kita, supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia lebih lagi, saudara. Ya, jangan sampai kita ini nggak berubah, saudara, menjadi orang Kristen yang beragama Kristen saja, tapi hidup tanpa perubahan, saudara. Sehingga membuat saudara kita nantinya akan terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Dan inti dari pengajaran Kristus adalah bagaimana saudara dan saya harus berubah. Ada amin, saudara? Ya, saudara harus ingat, kalau Tuhan menyampaikan pesannya, tentunya pesan itu sangat penting bagi kita, ya. Mari kita baca dalam Yehezkiel 18 ayat 21. Yehezkiel 18 ayat 21. Kita baca. Tetapi jikalau orang fasik bertobat atau orang jahat bertobat dari segala dosa yang dilakukannya,
dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati, saudara. Ya. Dibalik, jikalau kita nggak bertobat dari segala dosa yang kita lakukan, dan tidak berpegang pada ketetapan Tuhan, dan tidak melakukan keadilan dan kebenaran, kita pasti mati, ya, tidak akan hidup. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau firman ini kita percaya, maka firman itu berkuasa. Jadi saudara harus perhatikan kebenaran setiap firman ini. Firman ini untuk kita semua, saudara. Ya. Jangan sampai saudara kita ini menemui sebuah, atau saudara bisa membayangkan satu kengerian yang luar biasa, yang menakutkan ketika saudara kita ini berpisah dengan Tuhan, menjadi sampah abadi selama-lamanya di dalam jurang kegelapan, di mana kita tidak akan ingin ke sana sebetulnya. Tapi karena saudara kita perlu diingatkan sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang mengasihi Dia, ya kita gak mau jadi sampah kotoran abadi nanti setelah kita meninggalkan bumi ini, ya. Jadi ada baiknya saudara kita diingatkan hari ini, setiap waktu, ya. Bersyukur kalau kita diingatkan oleh Tuhan, supaya kita kembali kepada track yang benar. Apa yang lebih menakutkan daripada kalau kita berpisah dengan Tuhan? Apa yang lebih menakutkan, saudara? Kalau ada yang lebih menakutkan keterpisahan kita dengan Tuhan, itu ada sesuatu yang keliru, yang salah, saudara, ya. Kalau kita ini takut disiksa, takut dianiaya, takut dibakar, atau mungkin takut melihat hantu atau setan atau roh jahat, ya, daripada keterpisahan kita dengan Tuhan, berarti kita memandang Tuhan bukan sesuatu yang sangat penting. Saya katakan ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya, mungkin satu saat kita bisa teraniaya, ada ketakutan secara mental kita. Tapi ada yang lebih menakutkan, saudara. Sesungguhnya, saudara harus perhatikan ini. Kengerian yang luar biasa ketika saudara kita terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Kita nggak tahu waktu hidup kita kapan, sampai kapan di dunia ini. Tapi saudara, ketika kita masih hidup, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan masih kasih kesempatan, dan waktu itu masih ada. Perhatikan, saudara. Pergunakanlah waktu-waktu yang masih ada. Sebab hari-hari ini hari yang jahat. Kita harus bijaksana mempergunakannya. Ya, jadi saudara setiap waktu datang beribadah kepada Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Sudah cukup banyak kita mendengar berkat tentang firman Tuhan yang bertema tentang berkat, mujizat, kesembuhan. Sudah cukup, ya saudara. Waktunya diingatkan untuk apa? Bertobat. Waktunya kita saat ini diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, untuk mencari esensi yang sesungguhnya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara. Mungkin di antara kita nggak merasa gentar kalau kita mendengar satu tempat yang namanya neraka. Biasa. Seperti apa sih? Malah seperti itu perapian dapur, perapian tempat pembakaran, seperti pembakaran mayat. Mungkin kita nggak memperhatikan itu. Saudara, kalau kita sering ke rumah duka, ketika orang dikremasi, kita melihat satu tungku yang begitu besar, di mana api itu membakar peti jenazah dan juga termasuk jenazahnya. Harus tunggu 1 jam, 2 jam baru lebur menjadi abu, saudara. Tapi saudara, sesungguhnya saudara harus gentar ketika bahwa satu saat nanti kalau kita terpisah dengan Tuhan, kita masuk ke tunggu yang lebih besar, saudara. Dan tunggu itu akan menyala selama-lamanya
abadi, tidak akan pernah berhenti. Saudara bayangkan kebalikannya. Saudara mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus, di dalam surga yang mulia. Ya. Tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada lagi penderitaan. Tetapi dengan tubuh kemuliaan kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi harus ada bayar harga, saudara. Harus bayar harga, saudara. Ya, perhatikan cara hidup kita. Perhatikan, saudara. Berubahlah, bertobatlah, saudara. Karena ini sangat penting, saudara. Tuhan mengingatkan setiap waktu supaya kita bertobat setiap saat, saudara. Ya. Sudah ada gambaran belum, saudara, tentang neraka? Kita dibakar dengan panas api, disiksa yang tidak pernah berhenti dan forever, selama-lamanya. Biar saudara, saya menegaskan kepada saudara. Sekarang saudara bisa membayangkan. Ya, jangan merasa bahwa hidup kita ini masih lama. Hidup kita ini sebentar, saudara. Seperti uap air, seperti bunga rumput. Ya. Usia manusia itu 70 sampai 80 tahun. Kesudahannya adalah, kebanggaannya adalah penderitaan. Ada rekan kita yang senior yang saat ini terbaring di rumah sakit. Usianya mungkin sudah 90 tahun. Kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik untuk saudara kita ini. Ya. Tapi saya percaya ketika beliau berada di dalam Tuhan, setia, melayani, tidak berpaling kepada yang lain, setia melakukan kebenaran, sekalipun akan meninggalkan dunia ini, dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus yang kekal. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita nih berubah? Tergantung dengan apa, saudara? Tergantung seberapa jauh kita ini melibatkan roh Tuhan atau Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Ya. Kita menemukan banyak orang yang beragama di dunia ini. Ya. Agama itu adalah sebetulnya sebuah komunitas di mana orang-orang dalam komunitas tersebut supaya mudah, ya, makanya disebut agama Kristen, artinya orang-orang yang mengikut Kristus. Kita semua tidak sekedar beragama, saudara, ya. Sebab Kristus Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita nggak sekedar beragama. Kalau kita beragama itu adalah usaha manusia untuk mencari selamat, saudara. Selamat di mana, saudara? Selamat masih kerja. Ya. Selamat maksudnya. Tapi saudara, keselamatan versi Tuhan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia itu segambar serupa sesuai dengan rancangan Tuhan. Usaha Tuhan loh, saudara. Perhatikan. Bukan usaha manusia. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia yang diberikan kepada saudara dan saya cuma-cuma. Tidak perlu bayar, saudara. Bisakah kita menghargai keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Dengan kehidupan kita, dengan cara hidup kita, saudara. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau ada berada di sini, saudara, saya mengajak semua saudara. Saya menginginkan, saya merindukan setiap jemaat itu untuk berubah, saudara. Kita tidak sekedar hanya mengumpulkan orang, manusia, ya, sekedar mengumpulkan manusia bisa, saudara. Tapi kita tidak bisa mengubah manusia, saudara. Ya. Tapi gereja yang benar itu adalah gereja yang mengajak seluruh jemaatnya untuk berubah, saudara. Tidak hanya mengumpulkan, ya, saudara.
1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Saudara, mungkin ada ya gereja yang menarik atau mengumpulkan jemaat, ya sangat sedikit yang menarik jemaat itu hidup dari kehidupan yang sia-sia, saudara. Ya. Kita semua ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, saudara. Jadi saudara, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, saudara harus menjadi jemaat yang terus-menerus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Ya. Bukan jemaat yang kanak-kanak lagi. Karena kita tahu, ya, kehidupan lama kita adalah kehidupan yang sia-sia. Saudara dan saya, kita tidak hidup di masa lalu, tapi hidup masa sekarang yang akan datang. Jadi hidup yang penuh dengan arti. Hidup menjadi berarti, yang berguna, hidup yang lebih bertanggung jawab, menjadi anak Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara kita bertahun-tahun ada di gereja, tapi kita tidak merasa penting untuk berubah, saudara, kita percuma menjadi pengikut Kristus. Tidak ada bedanya, tidak ada ubahnya seperti orang-orang dunia. Cara hidup kita, cara berpikir kita, saudara, sikap hidup kita, perkataan kita, kelakuan kita semua tidak mencerminkan seperti yang Kristus ajarkan. Yesus mengajarkan kita cuma disuruh mengikuti bagaimana cara Yesus hidup, saudara. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus yang sesungguhnya, ajaran yang penting, yang pokok daripada kekristenan, bukan cuma pengetahuan saja. Ya, sederhana sekali Yesus mengajarkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bertahun-tahun beribadah, saudara, kita tidak menunjukkan cara hidup seperti Tuhan Yesus. Kita tidak menunjukkan terang yang sesungguhnya, yang menerangi sekitar kita, dunia yang gelap. Ya, untuk menjadi anak-anak terang itu perlu usaha, karena kita bukan tinggal di dalam kegelapan. Ya, ya, Tuhan Yesus minta kepada kita, karena Dia adalah terang dunia, garam dunia. Terang itu menerangi kegelapan. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita praktek. Kalau saudara merasa menjadi anak terang, saudara, hidup saudara pasti memberkati, bukan mencelakakan orang lain. Kalau hidup saudara menjadi garam, saudara, itu mempengaruhi orang lain sekitarmu, dunia sekitarmu menjadi berarti, menerangi dan menggarami. Kita bukan cuma hanya ingin diterangi dan digarami, saudara. Kehidupan kekristenan yang bertumbuh, yang dewasa itu adalah melakukan sesuatu untuk apa? Menjadi terang dan garam bagi orang lain, artinya memberkati dunia sekitar kita. Sudahkah kita memberkati dunia sekitar kita, saudara? Belajar, saudara. Memang tidak mudah, butuh perjuangan. Kita kebanyakan digarami, saudara. Kebanyakan diterangi, karena kita merasa bahwa hidup kita masih gelap. Ya. Tapi sudah saatnya saudara menjadi terang Tuhan. Ya, itulah yang kehendak, menjadi kehendak Tuhan.
Kita juga tidak cuma menjadi anggota gereja yang baik-baik saja. Tidak hanya menjadi aktivis atau pelayan atau hamba Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah, saudara. Mungkin kesibukan kita bertambah rajin, beribadah atau melayani, baik adanya, memang baik, saudara. That's good, semua baik. Tapi jangan sampai kesibukan yang kita kerjakan itu berjalan tidak seiring dengan apa? Perubahan. Saudara. Perubahan hidup kita ini terjadi terus-menerus. Tidak cuma sebentar, saudara. Karena perubahan itu sebuah aktivitas yang merupakan yang harus dilakukan, dikerjakan, saudara. Tidak diam, diusahakan, diperjuangkan, saudara. Memang kita banyak sekali hambatan dan seringkali gagal, tapi saudara, ketika saudara fokus kepada apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, saudara, Dia akan memperingatkan kita, menegur kita, menasihati kita, ya, memberitahu kepada kita, saudara, apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudara, setiap hari mintalah pimpinan daripada Roh Tuhan untuk memimpin kehidupan perjalanan saudara setiap waktu. Kita nggak berjalan dengan kekuatan sendiri, nggak mampu. Saudara mau berubah dengan kekuatanmu sendiri nggak bisa, saudara. Tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melihatkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara. Di mana Roh Kudus tinggal? Firman Tuhan katakan, ya, engkau adalah bait Tuhan. Di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita semua, saudara. Ya. Mengapa, saudara, kita harus berubah, saudara? Dalam perubahan itu menghasilkan apa? Apa artinya disebut dengan berubah itu? Yang pertama adalah perubahan itu adalah menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru, saudara. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Saudara, dikatakan bahwa jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang apa, saudara? Terus menerus diperbaharui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, saudara. Yang pertama, saudara, perubahan itu kita menanggalkan manusia lama kita. Kita semua dulu punya banyak hal-hal yang tidak berkenan, manusia lama kita. Bahkan mungkin saja manusia lama itu masih ada timbul, masih bangkit dalam kehidupan kita, masih kita kerjakan. Saudara, sudah saatnya kita mengenakan manusia baru, saudara, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Jangan pakai jubah yang lama, pakai jubah yang baru. Untuk itu saudara harus apa, saudara? Harus mengenal dengan benar apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus berikan pada kita, yang sudah Tuhan tunjukkan melalui siklus kehidupan yang saudara alami. Ya, kita ini punya aktivitas yang rutin seperti saudara kerjakan dalam bekerja, dalam mengurus rumah tangga, dalam kita beraktivitas. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu mengajar kita dan bahkan mengingatkan kita terus-menerus supaya kita ini sadar bahwa hidup kita ini di dunia ini, ya, harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah inti fundamental yang Tuhan inginkan. Saudara harus mengerti hal ini dan harus kita ketahui dan harus kita ingat setiap hari, setiap saat yang Tuhan inginkan untuk kita memakai jubah yang baru atau
menggunakan manusia yang baru, saudara, menanggalkan manusia lama kita. Karena manusia lama kita ini sungguh mengerikan sebetulnya. Ya, kejahatan yang kita kerjakan, yang tanpa kita sadari pun kita bisa berbuat jahat. Melalui apa, saudara? Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui pikiran kita, saudara. Kita bisa berbuat jahat, saudara. Keinginan saudara untuk berbuat jahat bisa, dan bisa menjadi buah ketika sudah kita lakukan, saudara. Banyak manusia lama kita ini, banyak sekali buruk semuanya, tidak ada yang baik. Kenakanlah manusia baru yang terus menerus diperbarui, artinya tidak pernah berhenti, ya, continue terus menerus sampai kita disempurnakan oleh Tuhan. Baru kita berkenan menjadi orang yang berkenan, yang layak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang mulia. Yang kedua adalah perubahan itu meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia, yang kita baca tadi, ya saudara. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, tegas firman Tuhan mengatakan, buang segala sesuatu yang kotor di dalam hati kita dan kejahatan yang begitu banyak. Saudara harus menggantikan dengan apa? Menerima dengan lemah lembut firman Tuhan yang harus tertanam di dalam hidup saudara, dalam hidup kita, saya juga, saudara, ya. Karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan firman ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan yang lain, hidup kita dari apa yang Tuhan inginkan. Tidak ada hal yang lain kecuali firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan hidup kita semua, baik dalam dunia maupun di dalam kekekalan nanti. Firman Tuhan yang saudara renungkan, yang saudara terima, yang saudara baca, itu adalah berkat yang terbesar yang saudara harus rindukan, yang saudara harus terima, dan saudara harus renungkan. Karena firman Tuhan itu mengandung janji yang luar biasa, baik di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan, saudara. Maka dari itu, saudara harus benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman. Biarlah setiap hari kita mencari kehendak Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan belajar untuk melakukannya, saudara. Karena ini yang Tuhan mau, supaya hidup kita berubah. Ya, hidup kita nggak sama seperti dulu. Ya, jangan sama, saudara. Kalau sama seperti dahulu, saudara menjadi troublemaker, menjadi orang yang bermasalah pada dirimu sendiri dan bermasalah untuk orang lain. Ya. Yang ketiga, perubahan itu menghasilkan buah pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang yang bertobat itu pasti berbuah, saudara. Orang yang gak bertobat pasti mandul, tidak pernah berubah, dan tidak berbuah. Perhatikan ini. Orang yang melakukan pertobatan, artinya orang yang melakukan perubahan kehidupan dari cara yang lama, ya, dan mengenakan manusia baru kita, pasti menghasilkan buah.
buah pertobatan, saudara. Mari kita periksa hidup kita, saudara. Setelah saudara mendengar, merenungkan firman Tuhan, apa buah pertobatan yang kita hasilkan dari pertobatan kita? Kalau buah kita ini sering menyengsarakan orang lain, membuat orang lain itu rugi, membuat orang lain menderita, membuat orang lain jadi susah, apakah itu buah pertobatan, saudara? Tidak. Karena yang kita hasilkan adalah buah yang pahit. Buah yang pahit dan buah yang manis itu bisa dirasakan setiap orang, saudara. Dari perbuatan kita. Ini hal yang sepele yang sehari-hari yang kita kerjakan, bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam komunikasi, di dalam pelayanan, ya, dalam keseharian kita. Mari kita periksa, koreksi diri kita. Apakah kita bisa selalu menghasilkan buah yang manis, yang selalu bisa dinikmati orang lain. Artinya hidup saudara memberkati sesama melalui kehidupan kita dan memuliakan Tuhan. Mari periksa hati kita masing-masing, saudara, di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita selalu menjengkelkan orang lain? Bisa terjadi begitu. Kita tabur hal yang buruk, saudara akan menuai hal yang buruk. Saudara menabur berkat, saudara akan menuai berkat. Saudara menabur kejahatan, saudara akan menuai hukuman. Apa yang kita tabur ukurannya sama dengan apa yang kita tuai. Perhatikan, saudara. Ini harus saya ulang-ulang berkali-kali. Apa saja yang saudara tabur di dunia ini, pasti akan ada tuaian yang akan terjadi, saudara. Baik itu jahat maupun yang baik. Ya. Saudara menabur kebenaran, saudara akan menuai hal yang benar. So, perhatikan cara hidup kita setiap waktu, saudara, ya. Perubahan itu menghasilkan buah pertobatan, saudara. Perubahan itu menghasilkan buah yang bisa dinikmati banyak orang, yang selalu memberkati orang lain. Apa, saudara, yang kita lakukan untuk orang lain? Menyusahkan orang lain, saudara, jangan sampai. Ya. Dunia sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Karena egois kita, karena kepentingan hidup kita sendiri. Ya. Dunia itu sudah susah, saudara. Penuh dengan penderitaan, tangisan dan air mata, kesakitan, kepahitan, saudara. Maka dari itu saudara harus menjadi orang yang bersinar, yang menjadi terang, menjadi garam. Itu yang Tuhan kehendaki. Artinya kehidupan saudara menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, saudara. Ya. Berikan kepada orang lain, taburlah kepada orang lain, saudara. Melalui cara hidup kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui apa saja yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang digerakkan Tuhan, berikan kepada orang lain. Karena ketika nanti kita akan pulang, kita tidak bawa apa-apa. Ya. Lebih baik kita menabur yang kekal. Ya. Hidup di dunia penuh dengan tangisan air mata dan penderitaan. Mungkin saudara nggak merasakan seperti itu di sini, di Bali. Apalagi Bali udah ramai. Ya. Ekonomi sudah mulai bergerak lagi, saudara. Di tempat lain, saudara, penderitaannya luar biasa. Di Afrika, orang berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi di sana, saudara. Kelaparan, bencana perang, efek daripada perang, wabah,
bersyukur selalu kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengingatkan kita semua menjadi orang-orang yang harus mengerti apa itu artinya berubah, saudara. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, hidup dalam perubahan. Sekali lagi Tuhan menyampaikan hal yang penting untuk kita semua lakukan. Selagi masih ada waktu, saya mengajak kita semua untuk berubah. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama bertunangan dengan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Saudara dan saya dipertunangkan dengan Tuhan untuk menjadi mempelai. 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki dan membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, jaga hidup kita, saudara. Jaga cara hidup kita, supaya kita layak untuk dipertunangkan dengan Tuhan. Kita semua adalah calon mempelai Tuhan. Kita adalah mempelai wanita yang akan bertemu dengan mempelai laki-laki, yaitu Kristus, di dalam pesta kawin anak domba. Oleh karena itu, setiap calon mempelai perempuan harus bisa menjaga diri dan kuat untuk bisa menghadapi semua godaan dari dunia ini, saudara. Ya. Fokuskan hidupmu untuk apa, saudara? Untuk fokus kepada Kristus dan tidak ada cabang di dalam hati kita, dan tidak berpaling kepada yang lain, dan tidak terpikat akan kesenangan duniawi yang akan membinasakan hidup kita semua, saudara. Menjadi mempelai Kristus, kita harus menjadi tunangan yang setia, saudara. Firman Tuhan cukup jelas mengajar kita pada hari ini. Biarlah kita semua hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Matius 25 ayat 12 sebagai ayat yang terakhir. Matius 25 ayat 12. Jagalah hidupmu agar tidak bercacat celah, sehingga ketika mempelai laki-laki itu datang, dia tidak berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai Tuhan ketika datang menjemput kita semua tidak dikenal oleh Tuhan sebagai mempelai. Kita semua jemaat Tuhan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mungkin orang tidak pernah berpikir sampai begitu, saudara. Saya masih banyak harus yang dikerjakan di dalam dunia ini. Cita-cita yang belum tercapai. Pengharapan yang masih harus saya kerjakan, belum kesampaian. Banyak hal yang harus kita kerjakan dalam dunia ini, sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah mempelai Tuhan yang harus siap sedia dengan minyak ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita. Apakah kita dikenal oleh Tuhan atau tidak? Jadi saudara, hasilkanlah buah
sesuai dengan pertobatan kita. Ya. Perubahan lakukan terus menerus. Berubah terus menerus. Ya. Perhatikan. Hal yang buruk buang. Kelakuan yang buruk buang, saudara. Perkataan yang buruk, saudara, tinggalkan. Ganti semuanya dengan segala sesuatu yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berubah bersama-sama, ya. Mari kita bersama-sama berubah. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Minta Tuhan memimpin hidup kita setiap waktu, untuk supaya kita hidup setia, sungguh-sungguh, tekun dengan segenap hati kita, untuk kita terus melekat pada Tuhan, dan hidup kita selalu menyukakan hatinya. Amin, saudara.